Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ayah khairul anam. Rabbung karim wa angtadhu khulqil azim. Fasfa'lana ingdal karim. Ya ayyuhal ghasus salamullah alaika rabbini bi'idhnillah wangzur ilayya sayyidi binatroh musilatilil hadratil aliyah amal ba'du. Hadratul kiroma, para teman-teman alim ulama yang kami muliakan, kepada Bapak sutradara yang kami hormati, dan rekan-rekan kami remaja yang kami cintai. Pertama-tama izinkanlah diri pribadi kami ikut di belakang para hadirin hadirat yang mana memanjatkan rasa tasakur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tiada halangan apapun. Mari kita syukuri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Acara kedua kali di dalam acara Jasa Paranormal Surabaya, kita ingin membahas tentang babnya ilmu dari Sunan Kalijogo ya. Tapi sebelum kita membahas dari Imam Sunan Kalijogo, di malam ini kita kedatangan tamu ya, dari Madura ya, dari Gus Qolis, dari anak cucu leluhur dari Mbah Kholil alias Syekh Kholil. Saya berterima kasih yang mana di malam hari ini dari Gus Qolis menyempatkan waktu silaturahmi di dalam gubuke Gus Misbah, gubuk ing jerone gubuk alam gaib. Ya kita santai aja ya, nggak usah sepanang ya, sambil rokokan. Rokokku sampai mati. Oh ya, kopi ini tunjuk rokok-rokokan keren ke? Kale ngerantos engkang dugine paranormal kita nggih, Ki Samudra niki insyaallah mboten suwi-suwi niki ketingale kajeng dugi. Kirangan ya, dugi teko ndi, teko ndi dhewe ya karo ya. Sementing gak teko ing jerone kali. Kali nunggu wong adus. Subhanallah. Sik, katanya ngomong apa sih, bingung iki. Drokok isih, Bro. Apa bingung, santai ae. Monggo ini dari Gus Qolis niki pripun niki masalah bape corona niki, tiang-tiang tak sawang-sawang niki, tiang-tiang nggih mboten, monggo rokokan kriyen. Cek iso mikir ya. Niki kula badhe tangklet, badhe penake ngomongi basa Jawa ta basa Indonesia iki kagok iki lambene ya. Kakan mangan sego jagung ya. Iwak asin. Dadine lali jiwa. Niki menurut Gus Qolis niki pripun masalah tentang penyakit corona niki? Iki masalah maksudnya dalam pemandangan secara awam pripun? Monggo. Mboten apa-apa ngomong sak sire mawon. Mboten apa-apa. Sampeyan ngomong. Gak apa-apa. Bisa jelasno aku. Oh ngoten nggih. Nggih. Lah nggih, corona niki kok kula rungok-rungokne mulai jagat etan temekane jagat kulon, temekane jagat kidul sampai tekone jagat kidul. Jagat lor munggah ning jagat kidul. Kok ngomongne corona mawon iki pripun nih? Pripun? Mboten semerap aku. Mboten semerep pripun nih. Subhanallah. Nggih kalau amati masalah corona nggih. Corona lah saruh kula senes coronavirus. Nama lengkapnya kan Toyota Corona tahun 84. Wonten malih Toyota Corolla DE kembali ini neng otomotif motor klasik ya. Oke, kan bahas corona, komunitas
rondo menawan sirene ya. Serowet kabeh yo. Salah pengertian nih. Subhanallah. Pripun iki paranormal kita ki samudra dereng dugi-dugi ya. Denteni rong dina rong bengi gak turu gak mangan ya. Paling sik perjalanan itu. Lah nggih. Ya wingi anek. Pripun Pak Sutradara? Oh, bonge macet nggih. Wah, Masya Allah. Demo corona disemproti. Oh, enggak ya. Ya sempat tadi pagi saya juga tahu ketika di Surabaya kota ya, ada penyemprotan virus gitu ya. Yo, kalau saya amatin tuh takutnya itu ketika ada penyemprotan virus itu yang dipakai itu insek ya, obatnya hama itu loh ya, dari pertanian. Monggo sinten Gus Kolis, wonten penyampaian dari teman-teman pripun? Nggih keren Pak Sutradara. Pak Tomen mana? Pak Tomen bukan pintunya. Itu Kisah Mudra dugi. Yo suarane gak krungu nih wow, pedae gak krungu. Tapi Waalaikumsalam. Waduh, lama sekali. Iya, monggo kita sambut dengan paranormal kita ya, Kisah Mudra. Dipersilahkan. Keplok tangannya, monggo dipersilahkan. Terima kasih. Waalaikumsalam. Pripun? Ki. Alhamdulillah Kabari. saya. Niku wau kok ketingale kok suwi niku pripun niku wau? Oh, macet itu. Oh, macet nggih. Macet gara-gara napa? Virus corona. Komunitasnya rondo merana. Wah, subhanallah. Nggih saged mawon. Ya kebanyakan janda-janda sekarang itu ya memang kebanyakan merana ya, karena yang sering diperkarakan tuh suaminya itu melarikan diri ya. Jatah Depresi. iya, Depresi. Terus akhirnya istrinya menjanda merana. Kurang jatah. Jatah Kisah Mudra ya wis disiapi karo Gus Misbah ya. 4 sehat 5 sempurna. Jatah jangkep gak jangkep mulia. Ojo sik, Bro. Nggih, monggo niki masalah penjelasan tentang penyakit corona ya. Kok dari sana ke sini diperbincangkan dulu bagaimana. Ya, ini Monggo. ya corona kan penyebarannya ini dari negara Cina ya. Ini dengan Pak siapa ini tadi? Gus Kolis. Oh, Gus Kolis. Dari mana Gus Kolis? Dari Madura. Oh, dari Madura. Oh iya, sama hostnya. Sorry, Pak Kirun marah, Pak Kirun. Oh, Pak Kirun. Jangan pecat saya, Pak Kirun. Pak Kirun. Ini dari virus corona ini dari negara Cina ya. Karena dampaknya itu dia mengonsumsi makanan-makanan yang gak layak dimakan ya, atau yang disebutkan diharamkan ya dalam agama kita ya. Ya betul, diharamkan. Pada intinya kita kembali ya buat teman-teman yang terutama buat muslim maupun non muslim, kalau bisa kita belajar hidup yang halal ya. Diterangkan di video yang kemarin, hidup yang halal, makan yang halal. Ojo saeneke panganan, Bro, ketok meripat sikat. Enggak boleh juga kan, tetap kita mempunyai adab tata krama sing sopan. Contoh kecilnya sebenarnya kalau kita ngomongin barang yang tidak boleh dimakan itu banyak. Yang pertama tuh yang bertaring ya, sing ono siunge. Terus yang kedua yang berbau makan daging itu ndak boleh. Terus yang berbau air liur itu juga tidak boleh. Yang hidupnya dua alam juga tidak boleh. Kalau koyo katak kodok kan hidupnya kan dua alam. Ya nggak boleh dibunuh. Karena kan di dalam agama Islam kan nggak boleh dibunuh kan ya. Yang dimakan apa tadi Gus? Kata sama apa tadi? Ular ya kan.
kelelawar. Kalau di Cina tuh yang sering dikonsumsi itu kelelawar sama kata. Karena kenapa nggak boleh membunuh hewan itu? Karena kata itu suaranya adalah tasbih. Nah, ketika di Cina ini makan kata ini, ya kalau bahasa Jawanya ya kodok. Kalau nggak tahu kata kodok. Kalau bahasa Maduranya apa ini, Gus? Kata. Kata ya. Sama Pak, seperti bahasa Indonesia. Jadi untuk yang namanya kata atau kodok ini ya di sana di Cina itu dibelah langsung dimakan, ditaruh di sup. Supnya aja masaknya tuh setengah matang. Masak dulu ya Ki. Iya, masaknya setengah matang. Ya seperti kalau di Indonesia ya dikasih roiko ya. Epok-epok ambune sedep, yang penting bisa disikat. Iya. Ya karena itu ya itu kurang sehat ya. Ya itu yang dinamakan corona. Cocote rono merana. Ini pengertiannya ya banyak sekali dan di agama Islam ya juga ada ya, dituliskan di Al-Qur'an. Ayat berapa Gus Misbah? Surah ya diterangkan pada intinya semua perbuatan itu semua kan awal mulanya kan munculnya tetap dari olah manusia ya, dari tangan-tangan manusia yang jahil. Diterangkan di dalam Al-Qur'an surat Asy-Syura ayat 30 ya. Yes, pada intinya semua itu perbuatannya manusia. Dan musibah yang munculnya musibah disebabkan ya karena manusia sendiri, karena dia tidak berhati-hati. Diterangkan di dalam itu tadi ayat 30 Asy-Syura. Bagaimanapun kita harus belajar kembali di dalam Al-Qur'an, kita harus berhati-hati. Makanya bumi sering hancur, sering rusak kan ya karena ya tetap kembali olahnya manusia. Contoh kecil mulai dari pertambangan. Ya boleh-boleh aja kita menambang, tapi kan kita mempunyai penembangan pohon sembarangan. Akhirnya penembangan pohon sembarangan kan bisa memendekkan usia manusia. betul. Menyebabkan populasi juga ya kan, memendekkan usia. Akhirnya mendapatkan musibah banjir. Ya. Gitu. Pada intinya semua kan akibat dari ulah manusia sendiri. Gimana lagi ya, kita mengamatinya serba repot deh. Maka kalau kita ngomongin bener itu, rebut bener itu yo akeh. Bener kanggone wong salah, bener kanggone wong ngeyel. Ada lagi bener kanggone wong sing lurus yang ngerti. Kalau ngomongnya bener yo bener tuh berapa versi ya gitu loh. Pripun? Oke, Samudra. Ya sebagian kan tergantung percayaan orang masing-masing ya. Setiap orang itu pasti ingin benar ya, tapi tergantung tujuannya masing-masing. Benar itu terdapat tadi benar 3 golongan tadi. Benar untuk orang nggak ngerti, benar untuk apa tadi? Orang ngeyel dan benar untuk jalan yang lurus. Maka di antara 3 kebenaran ini Anda memilih yang mana? Semua itu benar, tapi kan macam-macam kebenaran. Iya. Benar buat orang salah, benar buat orang ngeyel, benar buat orang jalan-jalan yang lurus, akhirnya buat benar di dalam pengertian. Nah, Tadi. nah ini tadi yang dijabarkan tadi makan kata ini ya, katanya mentah. Kalau katanya dimasak atau direbus dulu nggak masalah, tapi kan katanya kan kata mentah kan, dibelah jadi 2, tangannya dipotong. Kalau saya lihat di Bangkok ini dipotong nih. Ya jadi dipotong. Kalau nggak salah itu mentah kok. Itu Iya, mentah posisi hidup-hidup. hidup-hidup dicuci bersih, cuma ya mentah dimakan gitu, cuma hanya dikasih penyedap aja gitu. Iya, cuma hanya dikasih garam langsung dimakan. dimakan. Akhirnya ya itu timbulnya penyakit corona yang menyebar kemana-mana. Kalau kita amatin lagi ya, para orang-orang terutama di tanah air ya, kalau kita ngomongin di tanah air Indonesia itu beribu-ribu suku ya, banyak-banyak adat budaya juga. Contohnya kayak di Kalimantan kan, kalau dari orang-orang Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur
Itu biasanya dari orang-orang Dayak-Dayak pedalaman, katak itu nggak dimakan. Biasanya itu diambil bisanya, racun. Untuk senjata. Buat senjata. Kalau di tanah air kan gitu. Kalau bahasa Jawanya kan kulupan. Nah, kulupan gitu ya. Buat senjata diambil racunnya. Tapi kalau di negara Cina, Kok dimakan kalau di negara Cina? ya itu masalahnya. Ya kalau pengamatan saya tuh gini ya. Kalau di negara Cina itu dimakan tuh karena apa ya? Di negara sana kan ibaratnya tuh ingin beda dari yang lain. Tapi perbedaan itu menimbulkan sebuah wabah penyakit yang besar sehingga menyerang berbagai negara. Contohnya ada yang di berita-berita itu tadi ya, kita nonton berita itu Cina bakal menyebarkan wabah virus terbesar yaitu corona. Corona ini masih belum ada obatnya. Ya. Ya, sebelum kita lanjutkan yuk kita ngopi dulu ya. Iya. Sambil sharing. Nggak ngono Kang. Nggak usah sepanang, nggak usah tegang. Bapak Presiden aja nggak tegang kok. Nah ini corona ini menyebarluaskan ya, termasuk ke 22 penjuru negara. 20 22 penjuru negara. termasuk itu ya, Ki. Yang nggak terkena virus corona tuh hanya satu negara. Tahu nggak? Negara itu negara apa? Negara mana? Negara Doraemon. Pintu ajaib. Negara Doraemon dan negaranya Dragon Ball. Kok nggak sekalian Tom and Jerry ya? Nanti saya bakal nyiptakan aplikasi Talking Gus Misbah. Oke, kita kembali ke buku ajaib ya. Buku Doraemon. Nah, ini kita lanjut dari yang disebut tadi corona ya. 22 negara yang bakal diserang oleh wabah penyakit ini. Karena udah dari dahulu ya diterangkan di Al-Qur'an sudah ada banyak ini sudah dari zaman dahulu sebelum ini ya, sebelum kita dilahirkan ya sudah ada, cuma belum tahu namanya penyakitnya itu apa. Nah, penyakit corona ini kan gini negara Cina ini kan termasuk negara komunis ya, yang paling kuat. Dia ingin menguasai dunia, ingin seperti ini ya, seperti contoh kecilnya ya pernah terjadi kan perang Korea Selatan dan Korea Utara ya. Betul. Itu perang dunia itu. Dan Cina ini sebenarnya ya nyerangnya lewat penyakit ini, corona ini. Ya segini ya. Kalau saya amatin ya, saya sebagai orang biasa ya. Saya dibilang orang biasa, orang awam, hanya bisa memandang hamba-hamba Allah, umat-umat Rasulullah, orang-orang mulai dari orang muslim maupun non muslim ya. Saya tuh juga ikut prihatin ya. Gimana nggak prihatin? Sesuatu yang tidak layak dimakan, kembalinya sesuatu yang diharamkan itu membawa virus. Kenapa kok harus dimakan? Apa nggak ada makanan yang lain gitu loh? Pertanyaannya di situ. Gitu. Semua mungkin ya udah buta ya. Buta mata hati ya, kembali ke keimanan ya. Yang mana diterangkan di dalam Al-Qur'an ketika virus disebarkan, Allah berkata kan ya di dalam suatu ayat, cuma ayatnya aku lupa ya, nggak aku sebutkan, cuma aku ambil dari artinya aja ya. Ketika ada suatu virus diturunkan, semua orang terdiam di dalam rumah. Ketika di dalam rumah, semua seseorang itu suruh merenungi di dalam kehidupannya, merenung dengan bacaan-bacaan yang udah dituntunkan di dalam agama. Berikhtiar, menangis, rumangsani dosa niki wis akeh, aja rumangsani edi kanggonan sembarang barang, donya bondo, kekayaan dan apapun dan lain-lain. Pada intinya kita belajar istiqomah, belajar benar-benar iman, menanamkan iman yang kuat, merenungi dengan tetesan air mata kita. Contoh kecil kan virus corona dilarang keluar kan sama Bapak Presiden. Takut
ketularan. Takutnya seperti itu. Pada intinya kembali ke keimanan di dalam hati ya. Kenapa kita harus takut dengan penyakit corona? Kalau menurut Ki Samudro nih pripun? Ya, dilansir dari beberapa berita ya. Ini virus corona ini dari beberapa negara, contohnya seperti negara tetangga kita Malaysia. Terus ini Malaysia juga ya dilarang keluar ya kecuali berkepentingan. Contohnya untuk bekerja ya kan. Itu pun bekerja itu ya di jalan ya dimandiin di jalan ya. Semprot ya. Paling batinnya aku masuk gurung adus, aku mau isu wis adus kok diadusi. Semprot kabeh kok. Semprot kabeh. Poles Kang, stut Jack. Restoran tak dusi rupamu. Ya, jadi setelah Malaysia, Singapura, terus negara mana lagi di Asia ini ya, masih banyak juga. Di Eropa juga ya, seperti contohnya pertandingan seperti sepak bola ya, olahraga lain-lain itu dihentikan semua. Diliburkan semua ya. Iya, diliburkan. Sampai Piala Eropa pun tahun ini dihentikan. Iya, ya alhamdulillah lah ya. Kalau otomatis kalau di dalam pertandingan sepak bola terutama di bidang Piala Eropa dihentikan, saya juga ikut bersyukur. Kenapa saya ikut bersyukur? Karena saya amatin juga ya pertandingan sepak bola, garis miringnya kan ya banyak yang judi juga ya. Nah, Judi. Jadi ada yang ngomong Piala Eropa ini 4 tahun sekali ya. Terus diundur nih sampai 2021. Yang penting nggak diundur sampai ya 2050 ya. Tapi ya yang penting ya yang nikah jangan sampai diundur ya. Nanti merana nanti. Meri kintir nang pinggir kali ya. Pacar lali gondol wong, Bro. Ya kalau telat ngelamar ya siap-siap jadi tamu undangan. Ya siap dilamar ya tolong siap-siap ya, nanti Gus Misbah akan datang ya. Ijazahnya apa dengan ini? Surat apa ini? Oh, tetap surat Ar-Rahman ya. Oh iya. Kalau pakai surat Ar-Rahman kurang menawan, nanti ya dibacain pakai surat Ar-Rum aja ya. Wah, Menceritakan tentang pernikahan di dalam keluarga sakinah mawaddah warahmah. mantap. Tahu siapa ya? Mau gue daftar. Oke, untuk teman-teman jasa paranormal, jadi untuk kalian ya yang barusan bergabung, jangan lupa untuk klik subscribe agar tidak ketinggalan update dari jasa paranormal. Klik loncengnya, jika kalian suka juga klik suka ya, dan komentar yang positif. Jangan menimbulkan perdebatan, perkelahian ya, karena itu sangat gak diperbolehkan. Oke, kita kembali ke virus corona ya. Yes, virus paling aneh di dunia ini ya, sampai nyebar ke berbagai macam penjuru negara. Ini Yuan Sewu ya. Punya uang 1.000 saya. Ya 1.000 ndak apa-apa, kalau ndak ada ya 100.000 juga nggak apa-apa ya. Yang penting ikhlas gitu ya. Semakin Ki Samudro semakin banyak bersedekah, berzakat, menjauhkan dari penyakit, musibah, sebab dan penyebab. Ngoten lho, ngoten nah. Sanjange Pak Ustadz Spiderman. Sing pencolotan niku lho. Oh, Ustadz Spiderman. Oh, Spiderman ngoten nggih. Sing ngopi monggo ngopi rokokan. Yes, pada intinya kita kembali ke ajaran di dalam sholawat ya, menerangkan sholawat ma'rifat billah. Siapa orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sering berzikir, bersolawat, niscaya dia akan dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika virus mau memasuki di dalam tubuh manusia, yang pasti virus itu dia akan menolak, dia malu karena dia hamba Allah yang beriman dan bertakwa, yang selalu dilindungi sama Nur Muhammad.
Insya Allah selamat. Amin. Makanya kita banyak-banyak bersolawat kepada junjungan besar Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Ya semoga bisa membukakan pintu hati dan pintu segala-galanya apa yang menjadi keinginan kita, yang tidak dilarang agama. Tetap kembalinya kita mendekatkan diri ya. Kenapa kita harus takut sama virus? Ya. Kenapa kita harus takut dengan mati? Kalau kita Tapi gini Gus, biasanya nih orang nih kebanyakan ngomongnya takut virus corona ya. Tapi ya nggak masalah sih. Tapi asal satu Gus, apa? ya asal ya jangan ada kemunculan mantan ya. Oh iya, betul. Ya memang kalau ngomongin mantan ya, wah, akhirnya ini kembali ke cinta ya, wes. Cinta. Ada kisah ramah cinta. Akhirnya kembali ya ke cinta sih. Memang kalau ngomongin cinta itu berat ya. Panasin donya iku jek akeh sing nyonggo, Bro. Panase ati. Sopo sing kate ngerti? Wah. Moga. Batu Pak Ji. Oh, batu. Oke. Ini kopi nih monggo, Kang. Kirangan nih lari-lari ini kok padha. Ini kau santri-santri rencang-rencang podo ketilem sedaya. Mungkin hawane memang sangat siup redup ya. Walau suasana di dunia redup, siup, yang penting suasana hati tetap terbuka ya. Terbuka, Sampai selalu bercahaya. harga masker yang biasanya 4.000 ya jadi naik ya. Ratusan ribu, ada yang sampai 2 juta ya. Maskernya artis. Itu ada yang maskeran. Oh iya, itu masker pakai godong kelaras ya. Masker apa sampai 2 juta itu? Yo, biasanya nggak tahu itu. Biasanya namanya artis gaul-gaul ya. Ya memangnya gayanya Anti corona. gimana? Ada. Pakai topeng. Oh gitu. Topengnya topeng apa itu? Sapi Derman. Sementing itu ya. Enggak pakai topeng sapi teh. Yes, nanti tak bilang Doraemon ya. Alat pencipta anti corona komunitas Rondo Merana. Subhanallah. Yes, pada intinya kembali ke hati masing-masing ya. Mungkin kalau menurut dari saya ya, Gus Misbah, semua orang tuh mempunyai jatah kehidupan masing-masing ya. Nggak tahu ketika pengambilan dari Allah Subhanahu wa taala, pengambilan nyawa lewat apapun kita nggak tahu ya. Pada intinya kembali bilah lah. Belajar kita ikhlas, semoga kita dijauhkan dari penyakit musibah yang sudah diturunkan di 1000 malam dan 1000 penyakit. Sampai banyak orang yang stres ya kena corona ya. Dan di bab selanjutnya ada yang cara menenangkan pikiran. Tenangkan hati dan pikiran supaya ya orang kadang-kadang rodok stres ya apa ya. Iya ya. Yes. Gini, menurut kula niki pripun, menurut Gus Kolis niki pripun? Masalah corona ngomong mawon, los mawon, wis gak usah diempet. Beban di hati itu dikeluarkan ya. Keluarkanlah sesuatu dalam mulut kita, ndak apa-apa. Monggo pripun, Gus Kolis. Biasa mawon. Sampun Eh? kula pasrahaken dan sampean. Oh, ngoten ta. Nggih. Wis kulo sak grogi. Mungkin lak grogi kula celokaken niku ngene. Nek sinten janda yang cantik-cantik gitu ya. Doa pembuka hati dan pikiran. Monggo, ini ada dari Kisah Mudro ingin menerangkan doa pembuka hati dan pikiran. Monggo diterangkan, dijabarakan. Dan ini untuk teman-teman ya yang merasa stres akibat virus corona ya. Ya, gak usah stres lah, corona lama-lama ya gak usah diusir ya, minggat-minggat sendiri ya. Kalau nggak minggat ya nggak punya harga diri. Lu Pak Giring. Iya, kurang tenang ya. Dan ini untuk doa pembuka hati dan pikiran supaya
tenang. Amalan pembukanya ya gini. Doa untuk apa itu? Untuk menenangkan pikiran dan hati. Nih, gimana dijabarkan? Oh ya monggo, harus dijabarkan dan diartikan biar teman-teman pada tahu ya. Ya. Ini amalan doa pembuka pikiran dan hati ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Artinya, ya Allah, ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, uraikanlah simpul pengingat lisanku, agar mereka memahami perkataanku. Ya itu ya, dibaca ya 7 kali biar tenang ya, kebuka ya. Untuk Gus Misbah ini lanjutannya bagaimana? Ya pada intinya semua doa itu udah diterangkan di dalam Al-Quran, semua itu ada, tergantung kembali ke manusianya ya, tergantung diri kita ya, mengambil doa itu dari mana dan bagaimana kita membaca penuh keimanan dan bertakwa ya. Contoh kecil surat Al-Fatihah lah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kalau kita membaca surat Al-Fatihah dengan sungguh-sungguh ketika penyakit mau menghampiri kita, dia pasti akan pergi. Karena dia berkata, wahai umat Rasulullah, wahai hamba Allah, aku tak mampu menghadap di dalam tubuh kamu, karena kamu adalah seseorang hamba Allah, seorang umat Rasulullah. Pada intinya kembali berzikir dan bersolawat. Hiasilah hidupmu dengan bacaan solawat, niscaya akan menjadikan nur di hari kiamat. Yang pasti penyakit virus tidak akan bisa menembus di dalam organ tubuh kita, apalagi menembus hati kita gitu. Kenapa kita harus takut mati? Kalau kita waktunya mati, kita juga mati. Kalau memang besok kita itu mati, memang udah ditakdirkan kita besok mati, kita udah siap. Mau nunggu apa lagi? Selagi kita belum ditakdirkan mati, kita belajar hidup yang lebih baik, hidup yang halal. Ada orang yang ingin umurnya panjang, Gus. Waktunya mati gak mau mati. Ada yang bantah begini. Ya, astagfirullahaladzim. Sampai orangnya itu, ya Allah, ya ibaratkan ya, dibilang punya agama ya punya agama, dibilang gak punya agama tapi punya agama. Ini orangnya ini ya, astagfirullah, naudzubillah min dzalik ya. Semoga ya Allah menyadarkannya ya. Ini ada yang bilang ya, ada yang menghina Tuhan ya, ada yang bilang wah malaikat gurung teko ya wis tak kaploki nggawe sandal. Astagfirullah. Kok bisa ini Gus ngomong kayak gitu Gus? Tadi Gus Misbah tahu sendiri ya orangnya ya. Ya memang diterangkan di dalam kitab ya, mulai dari kitab Sulam Safina, Sulam Taufik. Kalau buat orang-orang muslim ya, termasuk dia tuh golong-golongan orang-orang yang murtad, termasuk munggahe kuwi murtad bangsa pangucap, murtad bangsane wong kafir. Dari sebuah kata-kata tidak pernah dijaga. Karena apa? Karena dia tidak mempunyai iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah mensyukuri apa yang sudah diberikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya memang logika lah ya. Kita hidup itu pengennya tuh hidup yang enak lah. Siapa yang mau dikasih hidup tidak enak ya? Ya nggak mau lah. Jujur saja aku, saya sendiri kalau dikasih hidup nggak enak ya nggak mau. Pengennya juga enak. Tapi kita kembali ke Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kita dikasih hidup seperti ini, kita belajar menikmati dan mensyukuri. Alhamdulillah kita bisa melihat, subhanallah,
makhluk Tuhan sangat cantik banget, subhanallah. Ya, dia itu Gitu. Contoh kecil seperti itulah. harusnya dia itu bersyukur ya karena masih diberi umur yang panjang ya sama Allah. Bukannya dia mengeluh, berkeluh kesah ya dan menyambatkan diri. Contoh kecilnya ya menghujat Tuhan, menghina ya toh. Nggak boleh. Biarpun diingatkan seperti apapun tapi ya tujuannya dia seperti itu ya sudah, kembali ke kepercayaan orang masing-masing. Lakum dinukum waliyadin. Surat Al-Kafirun. Nah, surat Al-Kafirun ayat yang terakhir ya, urusanmu ya urusanmu, urusanku ya urusanku. Aku lo cuek. Nah, seperti itu. Nggih, pripun menurut Gus Kolis? Monggo. Sharing mawon, pengen unek-unekin apa ya sampean sanjang mboten napa-napa. Ingkang Kisah Mudra kali Gus Misbah sapa ngertos saged njawab ingkang kata-kata ingkang rawuh teko Gus Kolis. Napa? Patah hati napa galau napa pengen rabi maneh? Diguyu boleh ngene. Sik, ada guyu, Bro. Sabar. Nggih. Pun, Empun. Lho. Empun apa? Empun nolak lah. kula boten enak awak iki. Oh, ten nggih. Pengine sing digoleki niku sing mlecet, sing ayu napa sing gelem karo sampean? Sing sempurna. Oh. Sempurna niku kathah lho, Gus. Sempurna sing pripun? Ya pokoknya sempurna lah. Oh, ngoten nggih. Ciptaan Allah. Oh, ngoten nggih. Nggih, kalau ngomong nih sempurna nggih ngeten nggih, Gus Kolis. Sempurna di dalam kecantikan. Tetapi enggak sempurna di dalam keimanan. Ada yang sempurna di dalam kekayaan, tapi tidak sempurna di dalam keilmuan. Nah, ilmu yang penuh keimanan. Tetap semua itu tidak ada yang sempurna. Lah ibaratnya kalau semua tuh ada yang sempurna, ya lah enak ya aku ya gelem rek ya. Rencana niki istri kedua niki engkang garwa saking pundi nggih, monggo. Istri kedua. Nggih, rencana kan sanjange kajeng simah ngoten. Istri pertama gak entek iki ya apa. Lah nggih, ngomongane istri pertama ya, jatah telat disawat karo wajan sak sutile ya. Disawat wajan rabonya, disawat paping ya melayu. Biasa ya. Ya memang kalau sekarang tuh di dalam pernikahan yang terutama kembali di dalam pernikahan percintaan kita harus mendasari dengan iman. Iman seperti apa? Ya saling mengerti lah. Saling mengerti, saling menjaga kesetiaan buat dunia dan di akhirat. Yang pasti dia akan menemukan hidup bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Surat Ar-Rum ayat 21 ya. Buat neng SL ya. Neng SL dicari Gus Misbah. Tahu ya, asalemen. Bisa aja ya. Yes. Ini lagi Samudra ini kalau ngomongin cinta lagi ya. Ya memang gimana ya kalau orang kena virus cinta itu wah, lali rogo, lali jiwa, lali konco. Tapi ya saya yang paling membahayakan, yang bahaya yang saya takutkan ya mantan muncul. Ya, itu namanya kan virus mantan. Datang-datang dia tuh enggak menyambut dengan baik. Bawahnya sekrop, tamperakan wajah, Bro ya. Banyak, Bro. Kalau lama dihanyutkan di kali aja. Ujung-ujungnya golek bengkel, Bro ya, nyenter body ya. Body wajah. Ono ae. Ini tema selanjutnya apa ini, Gus? Ya. Gimana ya kita merilis tema apa ya di malam ini ya? Ini nggak ada skenario. Setelannya bangga setelan dadak ya, ngopi karo rokokan setelan dadak tok wis. Ya santai. Subhanallah, pada intinya kita berdoa sama-sama semoga di malam hari ini ketika virus diturunkan sama Allah Subhanahu wa taala, virus itu berupa angin ya. Ketika angin turun dari langit, dia diiringi dengan sesuatu makhluk Allah. Makhluk itu berupa malaikat. Wahai malaikat yang cantik, yang ganteng ya, tolong kamu pergi dari tanah air ini ya, pergi dari tanah Indonesia. Semoga orang-orang dan teman-teman kita sadar, fafiru ilallah, jalan lari kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal mustaqim. Ya, ini tema sekarang waktunya kan juga udah malam ya. Penjabarannya terlalu panjang sampai lali aku. Sampai saudara kita ketiduran. Ketiduran ngantuk. Ini dari bintang Suara ngoroknya kedenger sampai sini. dari bintang tamu kita wis gak kuat rasane. Gak kuat ngempet ing rasane ngantuk ing jerone meripat. Yes. Pada intinya di malam ini kita mau penutupan ya. Semoga acara di malam hari ini bisa menjadikan contoh yang baik. Kalau ada sesuatu yang baik diambil baiknya. Kalau ada sesuatu yang jelek jangan diambil ya. Ntar kalau ada sesuatu yang jelek dosanya aku tanggung dengan teman-teman ya. Kalau ada yang ilmu yang bermanfaat semoga bisa menjadikan manfaat buat semua yang melihat acara Jasa Paranormal Surabaya. Jangan lupa tombol dipijet ya rek. Boson subscribe tuk 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 sodok lambemu gak manut ya. Iya, pada intinya sebelum kita penutupan kita sama-sama membacakan doa sholawat. Semoga di tanah air kita, tanah yang kita cintai, negara kita Indonesia, semoga dijauhkan dari penyakit, dari virus corona yang diturunkan di malam hari, beribu malam, beribu penyakit, diiringi dengan iringan dari malaikat. Semoga para malaikat yang membawa virus, semoga dia pulang di tempatnya, dan semoga dia menjadikan kesadaran adanya cobaan seperti ini, semoga menjadikan kesadaran fafiru ilallah ila hadrati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina wa ila hadrati husada zaman wa wanihi wa syairi auliya ilahi radhiyallahu ta'ala anhum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Khususon ya Allah, lindungilah ya Allah umatmu, hambamu ya Allah. Lindungilah negara kami ya Allah, lindungilah tanah air ini Indonesia ya Allah. Jauhkanlah dari penyakit kamu ya Allah, virus kamu ya Allah. Ambillah, jauhkanlah dari teman-teman kita, teman-teman alim ulama kita, teman-teman orang-orang yang beriman ya Allah. Semoga temukanlah wasilah di dalam semua hati. Semoga dia menjadikan kesadaran di dalam fafiru ilallah, fafiru ilallah, fafiru ilallah. Wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zauqa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aghwa alan naril jahimi wahabli taubatan wa ghafir dhunubi fa innaka ghafiru dzambil azimi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari kami Jasa Paranormal Surabaya,
Jika ada kekurangan, khilaf, sengaja dan tidak sengaja, dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah wa mina rasulihi sallallahu alaihi wasallam as-safa'ah wa min husada zaman an-nadrah wal barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.